sekali di mana kita bisa berbincang-bincang dengan Ibu Debbie Basjir dan juga Bapak Daniel. Kalau misalnya tentang bagaimana Ibu Debbie akhirnya menjadi hamba Tuhan, kita udah tahu ceritanya. Tapi bagaimana Ibu Debbie dan Bapak Daniel bisa menjadi satu? Kita mau tahu ceritanya bagaimana. Oke. Ketemunya di mana, ceritanya gimana gitu ya? Ya, mungkin kita mulai gini ya. Dari para jomblo-jomblo yang berbahagia, Anda bisa mengambil tips-tips dari Ibu Debbie juga Pak Daniel, bagaimana dan apa. Mungkin pertanyaan saya yang pertama nih Bu. Ibu sama Bapak, percaya nggak dengan cinta pada pandangan pertama? Woi. Kan kemarin kan udah bahas tuh ya, jangan kebanyakan nonton drama Korea gitu. Kalau yang jatuh cinta langsung harus ditangkap dulu gitu. Nah, gimana Bu tentang cinta pada pandangan pertama? Iya, T123 321. Iya, yang pasti cinta pandangan pertama itu harus ya, karena nggak mungkin lah kita membangun sebuah hubungan kalau tanpa cinta. Tapi ya nanti kita akan bahas lebih dalam, kalau sudah jatuh cinta melanjut ke pernikahan nggak bisa lagi dengan cinta, karena cinta itu pret. Ya, tapi membangun rumah tangga itu harus dengan kasih. Karena cinta itu menuntut, kasih itu berkorban. Nanti lebih dalam lagi. Jadi saya tuh dulu pertama kali bertobat, saudara udah dengar kesaksian saya. Belum ya. Nah, silakan. Nanti panjang lagi loh Pak. Gak apa-apa. Sampai jam 3 sore boleh ya hari ini ya? Anda puas, saya lemes. Iya, jadi saya bertobat tahun 95. Saat itu saya pengen mengakhiri hidup saya pengen bunuh diri. Karena ya sudah merasa nggak ada guna lagi hidup, itulah iblis ya, dia tuduh kita dengan semua yang kita lakukan. Karena dulu saya tidak mengenal Yesus, papi saya haji, saya dari kecil muslim, dan akhirnya saya ya itu tadi, karena tadi yang sudah tadi malam saya singgung ya, saya dibesarkan dengan papi saya itu banyak mukul ya, kalau menghajar itu luar biasa. Tapi mami saya bilang jangan salahin, karena papi itu punya banyak ilmu. Salah satunya ilmu kebal yang dia pelajari, jadi itulah yang membuat dia tuh emosi, tiap apa-apa tuh mukul ya. Saya kalau dipukul sampai biru-biru badan saya, karena saya tidak berbahagia dalam rumah ya, saya cari pelampiasan di luar. Akhirnya semakin jatuh, ketika jatuh setan datang menuduh kamu sudah berdosa, mati aja. Masa depanmu juga sudah, ya tanpa Tuhan hidup ini pasti kacau. Buat anak-anak muda ya, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan di situ saya berpikir, saya mulai mencari Tuhan. Saya bilang kalau saya mati, saya bunuh diri, terus saya kemana? Di situ awal saya mulai berkata begini, Tuhan itu kok kurang kerjaan ya? Kenapa dia ciptakan saya di dunia untuk menderita? Nah kalau saya mati bunuh diri, saya masuk neraka, terus Tuhan puas. Kenapa sih jahat banget? Dari situ mulai ada niat di hati pengen kenal siapa Tuhan dan buat apa saya ada di dunia gitu. Lalu ketika saya mau bunuh diri itu saya cuma bilang gini, Tuhan aku percaya Engkau ada, tapi saya nggak tahu Engkau siapa. Dan saya juga nggak tahu hidup saya ini untuk apa. Tapi kalau Engkau ada Tuhan, sebelum saya mati bunuh diri, saya pengen ketemu dengan Tuhan itu. Siapa Engkau sebenarnya? Saya nggak peduli tentang agama, tapi saya pengen ketemu Tuhan itu. Dan malam itu saya dijamah Tuhan Yesus dan saya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dari situ saya mengalami tantangan dalam keluarga, saya mau dibunuh. Singkat cerita tahun 95 saya terima Yesus, 96 saya diusir dari keluarga. Karena saya tidak bisa meninggalkan Yesus lagi, papi saya suruh pilih, kalau kamu pilih kembali ke keluarga tinggalkan Yesusmu. Tapi kalau kamu pilih Yesus tinggalkan keluarga. Itu bukan pilihan yang mudah bagi saya. Saya berdoa, tapi satu hal yang saya temukan malam itu saya dapat firman Tuhan, berbahagialah kamu jika karena namaku engkau meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu dan semuanya, engkau akan memperoleh lipat kali ganda. Amen. Saya tinggalkan keluarga saya dan akhirnya saya memulai hidup dengan iman. Saya pernah merasakan bagaimana tanpa uang 1 sen pun di tangan. Ya, dan saya pernah merasakan di mana tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi sandaran hidup saya. Selesai SMA saya tinggalkan keluarga karena Tuhan Yesus. Jadi jangan lihat Debbie yang sekarang saudara. Saya diproses Tuhan berakar ke dalam itu puluhan tahun loh.
Ya baru sekarang saya itu mengalami benar-benar ya yang namanya kemarin saya bilang Pak, ya saya cerita kemarin di khotbah, banyak yang dengar kalau yang ngikutin khotbah saya. Saya bilang sama suami gini, kayaknya udah mau kiamat dunia ya, udah perang segala macem gini-gini. Suami saya itu diam terus. Kenapa kamu diam say? Dia bilang masa mau kiamat? Emang kenapa kalau kiamat? Kita ini baru OTW kaya loh. Jadi baru OTW kaya udah mau kiamat. Ikut Yesus puluhan tahun menderita terus saudara ya. Secara mata manusia, tapi saya percaya kan firman Tuhan bilang berbahaya kan kalau kita diuji, kalau kita menderita. Dan saya sejak terima Yesus saya sudah bilang, Tuhan saya tidak mau menikah. Saya sama Tuhan cukup. Karena saya banyak konseling orang waktu sebelum saya menikah. Saya pelayanan di JO Studio dulu kan di Makassar. Setiap hari itu layani ibu-ibu yang doakan saya, suami saya pergi tidak ada kabar 3 hari. Wah nikah sama Bang Toyib. Menghilang tanpa kabar Bang Toyib. Jadi saya itu terima telepon yang dipukuli suami yang. Jadi saya pikir saya tidak mau menikah. Saya bilang Tuhan saya sama Tuhan udah cukup, saya mau melayani Tuhan saja. Tapi satu kali saya dengar suara Tuhan lagi doa, Tuhan tuh bilang gini, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Jadi saya berdoa Tuhan kalau saya mau menikah oke. Bagi saya pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Kalau tidak untuk menggenapi, saya tidak usah saja menikah. Lalu saya mulai berdoa, jodoh saya di mana ya? Pokoknya waktu itu lihat Pak Lukas sudah pacaran. Karena Pak Lukas itu dosen saya dulu di Makassar, saudara. Ya, wah heboh kisah percintaannya Pak Lukas dulu. Sampai kejar-kejaran ke Amerika. Yang dikejar yang mana, yang nikah sama yang mana ya Pak? Tapi seingat saya waktu di sekolah Alkitab dulu Bu Debi sangat langsing sekali. Sekarang juga langsing kok. Jangan main fisik loh Pak. Pak Lukas tuh dulu di Makassar gendut ya. Gendut pakai celana kayak bapak-bapak tua gitu. Ya gede ya, dan gak ada yang tertarik sebenarnya. Gak ada yang tertarik karena memang gendut. Balaslah kebaikan dengan kebaikan. Bener saudara, bener. Jadi perutnya besar ya, maaf ya Pak ya. Kayak bapak-bapak banget. Jadi saudara bersyukur ya. Makanya saya kaget waktu ketemu Pak Lukas ini. Ih kok jadi langsing ya. Ternyata bisa. Jadi waktu ya, dulu saudara. saya ngajar, yang dilihat perutnya atau pengajarannya? Pak ini kok menjurus ke mata ganti mata, gigi ganti gigi Pak. Rupanya ada luka masa lalu. belum pulih ini. Tapi ya itulah kalau dengar kesaksiannya Pak Lukas juga tuh jodoh ya saudara, itu benar-benar kalau ya dari Tuhan ya, yang dikejar yang mana, yang ketangkep yang mana ya Pak ya. Jadi ya luar biasa saudara. Jadi ya namanya cinta itu ya adalah, tapi ya cinta itu cuma di awal saja, setelah itu komitmen tuh dengan kasih begitu. Berarti lagu ini yang bilang aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang kupunya hanyalah hati yang setia tulus padamu, itu betul awalnya, belakangnya harus ada kasih dari Tuhan Yesus juga ya Bu ya. Amin, amin. Nah kan Bu Debi datang bersama keluarganya. Mungkin dari sebagian dari kita belum kenalan nih sama anak-anaknya. Anak-anaknya Bu Debi tolong berdiri. Anak-anaknya Ibu Debi berdiri aja. Hai. Tiga princess yang cantik-cantik silakan duduk kembali. Siapa aja namanya Bu? Angie Karen Dea. Wah luar biasa. Oke. Jadi ini masa-masanya ya, tadi kita udah tanya nih tentang cinta pada pandangan pertama. Terus kemudian bapak sama ibu pacarannya itu berapa lama? Bagaimana gitu ceritanya? Seperti Pak Lukas tadi, ketemunya belum di mana? jelas. Jadi ketemunya di mana, di kota mana? Nah, coba silakan. Ayo coba. Pak, kalau salah ini dari Sulawesinya keluar loh Pak. Ojo ngono to, Mas. Pertama kali ketemu kita di gereja. Waktu itu sebelumnya, ini cerita sebelumnya boleh ya. Jadi sebelumnya itu saya sudah pacaran. Jangan singgung-singgung masa lalu lagi. Sabar Ibu, sabar. Awalnya saya udah berpacaran dengan cewek lain. Ya, waktu itu sama-sama pelayanan juga. Dia juga anak cinta Tuhan juga. Terus waktu pacaran,
tiba-tiba kita berdoa, saya nggak mau melangkah dalam pernikahan itu main-main. Jadi benar-benar ini benar mengenapi panggilan Tuhan, mengenapi rencana Tuhan dalam pernikahan. Kemudian kita berdoa, waktu berdoa Tuhan bilang kita harus putus. Putusnya baik-baik. Nah putusnya baik-baik, dia bilang juga gini, saya dapat suara Tuhan, kamu bukan jodohku. Terus saya juga dapatnya juga demikian. Jadi kita nggak ada masalah, tapi tiba-tiba Tuhan bilang harus putus. Kemudian waktu putus, dia doakan saya, dia bilang gini, nanti ada Tuhan kirim satu perempuan jauh dari kota Solo. Waktu itu saya melayani di Solo, jauh dari kota Solo, dan nggak tahu dari mana dia akan datang di Solo ini, dan dia itu benar-benar mencintai kamu apa adanya. Nah, dan itu yang akan mengenapi rencana Tuhan dalam keluargamu. Saya pikir-pikir, oke lah kita berdoa, dia nubuatin gitu, kemudian kita berpisah. Begitu berpisah, saya kan waktu itu ketua PPW kan, ketua setiap di ibadah. Di ibadah saya main piano, saya liatin mana ini wanita yang dikirim. Jangan ditiru itu, jangan ditiru. Lagi main piano liatin mana. Saya main piano kan jemaat banyak, saya lihat mana yang dikirim Tuhan dari dia bilang dari jauh, saya nggak tahu, tiba-tiba singkat cerita dia datang di gereja bukan sebagai wanita, yang maksudnya gini, saya kan ya tahu diri kan Pak, pemain musik yang paling liriknya kan singer gitu kan, atau jemaat yang belum pelayanan gitu. Tiba-tiba datang seorang pengkhotbah. Saya gini, ini datang dari jauh Sulawesi. Ini yang pertama berarti datang dari jauh. Yang saya tanya dulu pertama, dia udah menikah atau belum? Dia belum menikah. Apa ini Tuhan? Ya gitu kan. Terus yang kedua, waktu itu gendut juga Pak. Waktu itu saya ketemu dia gendut. Harusnya tuh kamu bela aku. Waktu datang, waktu itu ada 2 orang yang diutus dari Makassar. Waktu itu ada 2 orang, dia sama temennya. Tapi waktu datang pertama kali, saya main musik, terus teman saya pemain keyboard satunya ngomong ada pelayan Tuhan dikirim dari Makassar, yang satu pengkhotbah, yang satu pendoa, datang di tempat ini besok Minggu khotbah, tapi hari Jumat dia datang di doa malam Pak. Saya lihat apa ini Tuhan, tapi waktu saya lihat 2 orang wanita ini, mata saya tertuju pada dia. Ya, tapi sabar. Tapi dari situ Tuhan sudah ngomong ini wanita yang aku kirim. Tapi waktu selesai, namanya pemain musik kan biasanya ada orang baru kan pengen ngobrol kan Pak, dengan gaya-gayanya apa ya, anak remaja biasa tahu kan. Nah itu ya PDKT, saya deketi, tapi dia kan mengkhotbah, saya agak rasa, jadi saya panggilnya dia Kak Debi gitu kan. Kan dia pengkhotbah, saya pemusik kan. Kemudian dari situ mulai kita bicara. Saya nggak berani menyatakan cinta waktu itu. Satu hal gini, Tuhan, saya minta tanda dari Tuhan. Jujur yang pertama saya nggak berani. Yang kedua, tapi suara Roh Kudus tuh ngomong itu jodohmu, tapi saya nggak berani menyatakan saya suka sama dia. Saya cuma minta satu tanda sama Tuhan gini, Tuhan saya berdoa, waktu itu saya doa puasa 1 minggu, ternyata dia juga doa puasa, satu minta tanda dia yang menyatakan cinta kepada saya. Jadi yang nembak ini ceritanya Bu Debi. Tunggu. Sabar. Setahu saya di sekolah Alkitab Makassar kami tidak mengajar wanita untuk menembak laki-laki. Beda zamannya loh Pak. Bukan. Jadi jangan ditiru, ini adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli saja. Ya, saya berdoa, cuman saya minta gini, Tuhan, biarlah dia yang tanya kepada saya tentang apakah kita benar-benar istilahnya jatuh cinta ya, itu tadi. Kemudian saya berdoa, waktu saya berdoa, saya dapat waktu itu lagu All Things Are Possible. Saya gini, wah bener enggak ini ya, gitu kan. Ya tiba-tiba seminggu pas saya setelah selesai berpuasa, malam-malam waktu saya pulang dari gereja dia gini, dan nanti, tunggu, saya cerita dulu. Jadi jangan dipikir saya tuh bucin. Bucin apa tuh?
Pada nggak tahu ya bucin ya. Tolong search di Google ya. Jadi saudara, waktu itu saya tuh berdoa. Jadi ada satu orang jemaat di situ. Jadi pokoknya saya doakanlah mereka. Lah mereka tuh mau jodohin anaknya sama saya. Jujur itu orang kaya, punya pom bensin. Naiknya Mercy. Sementara ini naik motor. Ini buat yang muda-muda ya, yang muda-muda, yang matre ya, jangan melihat dari kekayaannya. Saya berdoa, semua teman-teman full timer ngomong, ya itulah sudah berkepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, ya pom bensin pribadi, kan orang tuh cari yang berkepribadian kan. Saya berdoa, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya, jodoh saya, kalau memang pria ini jodohku maka akan terjadi. Tiap kali saya berdoa buat pria itu yang muncul mukanya dia. Jadi saya tengking dalam nama Yesus. Seneng itu. Yudas Bahasa seneng banget. Ibraninya girap-girap. Ya karena jujur secara mata manusia, iya dong, kita membangun rumah tangga pasti cari yang berkepribadian kan. Gantengnya sih berimbang. Tapi kepribadiannya ini, saya uji dalam doa, saya puasa. Tapi saya tanya teman-teman full timer semua jawabnya yang naik Mercy. Jadi jangan tanya-tanya orang ya, sekalipun dia kelihatan rohani loh. Karena jodoh itu urusanmu dengan Tuhan. Bahkan pendeta juga bisa menyesatkan. Iya loh, dia soal jodoh. Karena waktu itu saya disuruh pisah sama pendeta saya. Kamu nikah sama dia, masa depanmu mau jadi apa? Akhirnya saya tuh berdoa. Semakin saya berdoa tuh Tuhan tuh tunjukin dia terus. Akhirnya saya menyerah sama Tuhan, saya minta tanda, saya dapat beberapa penglihatan. Karena bagi saya bilang, Tuhan mending saya tidak menikah loh, daripada saya salah menikah. Akhirnya saya berdoa, Tuhan tuh suruh saya bicara sama dia. Jadi bukan seperti yang dia bilang menyatakan cinta tadi. Kita itu waktu itu sudah bukan baper lagi, bukan main perasaan ya, baper koper bagasi kan. Bawa perasaan, korban perasaan, bagasi bahagia enggak, sedih iya. Itu kebanyakan anak muda sekarang tuh, baper koper bagasi. Jadi saya telepon dia, saya bilang gini, Daniel, saya percaya kamu imam. Di gereja saya juga imam, kita sama-sama pelayan Tuhan. Jadi saya ini dapat sesuatu dari Tuhan. Saya mau tanya kamu, perasaan kamu sama saya itu bagaimana? Langsung aja kan? Ya kalau memang itu dari Tuhan. Ya waktu itu Padahal itu kebiasaan altar call. Padahal itu tanda yang saya minta dari Tuhan. Jadi dia yang menanyakan tentang perasaan itu kepada saya. Jadi istilahnya itu satu tanda kalau itu memang terjadi berarti ini jodoh dari Tuhan. Ternyata 1 minggu setelah berdoa benar dia nanya tentang perasaan itu saya kepada dia. bukan yang aku cinta kamu loh. Enggak begitu ya. Jadi bayangannya itu jangan begitu ya. Dengan penuh wibawa ilahi loh. Saya tuh bertanya, terus dia jawabnya, Tuhan tuh ajaib ya kak, nanti kita ngobrol kalau ada waktu. Lalu dia cerita tentang bagaimana ketika pertama kali dia melihat saya, Tuhan ngomong itu jodohmu. Dan dia melawan segala kemustahilan itu dengan doa dan puasa. Akhirnya saya bilang sama dia, ya udah kita uji lagi. Ya, dan saya ini bukan cari pacar saya bilang, tapi saya cari jodoh. Jadi saya nggak mau main-main. Nah, dengar itu yang muda-muda. Jangan gonta-ganti pacar. Kalau belum yakin itu jodoh, kalau belum yakin itu jodoh, mending putus dulu. Karena apa saudara ya? Jalan pagi tuh sehat, jalan-jalan tuh sehat. Yang nggak sehat tuh jalanin aja dulu. Oke, pertanyaannya tadi kan berapa tahun kita pacaran? Iya. Kita pacaran 6 bulan ketemu, 1 tahun itu jarak jauh. Jadi 6 bulan pertama setelah saya menyatakan cinta itu 6 bulan kita jalani pacaran, terus kemudian ada panggilan Tuhan, dia pergi ke Jakarta,
selama 1 tahun kita pacaran jarak jauh gitu, terus kita menikah. Ya jadi buat yang jomblo-jomblo itu ya, tentunya berdoa buat jodoh Anda. Terus juga kalau yang lagi pacaran, kalau diputusin terus dikasih tahu, aku bukan jodohnya kamu. Jangan kamu nangis-nangis gitu terus tanya, nggak usah emang baper. Tuhan bilang apa Nggak sama usah kamu? baper, ya. Nggak usah ya. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa, punya jodoh yang terbaik buat kalian, oke? Tapi jangan diem doang ya Bu Debbie ya. Tapi jangan yang cowok-cowok juga karena udah bosen terus ngomong kamu bukan jodohku. Bertobat ya, hati-hati loh. Tentunya berarti pengenalan itu penting banget ya, karena kan dalam masa pacaran tuh juga ada hubungan jarak jauh gitu kan, untuk mengenal pribadi dan lainnya gitu. Terus bener-bener taunya tuh kalau kayak he's the one, kayak orang ini, dia ini satu-satunya yang buat aku, itu gimana rasanya? Jadi pasti kita punya kriteria dulu ya buat yang belum menikah. Saya waktu itu kriterianya yang pertama dia takut Tuhan. Yang kedua dia tidak merokok, karena kalau sudah pasti dia takut Tuhan dia nggak merokok dong. Ya karena kenapa? Bukan apa-apa, nanti uang belanja kita berkurang. Karena Ibu-ibu rokok yang itu mahal. suaminya merokok, tolong dikasih tahu biar uang belanjanya menambah. Jadi waktu itu seganteng apapun laki-laki, kalau dia merokok udah saya nggak mungkin melirik. Karena Alkitab bilang kita harus cari pasangan yang seimbang. Seimbang itu bukan hanya seiman loh. Banyak yang seiman tapi nggak seimbang. Jadi saya sudah pelayanan, ya saya pasti harus cari yang melayani. Kenapa saya akhirnya memilih dia bukan yang naik Mercy? Karena dia nggak pelayanan. Nanti kalau saya pelayanan terus dia bilang kamu tidur di gereja aja bawa kasur. Ya, jadi ketika saya mau menikah saya harus cari yang kita satu hati, sama-sama melayani Tuhan. Karena sekarang banyak ya pelayan Tuhan tuh hancur, hamba Tuhan mau dipakai Tuhan luar biasa, salah nikah. Dia pelayanan dapat istri tidak melayani, malah foto model. Hancurlah pelayanannya karena nggak seimbang. Kalau saudara rajin di gereja, jangan cari yang tidak suka ke gereja. Itu akan bermasalah walaupun satu agama. Satu gereja sekalipun itu pasti akan bermasalah. Jadi ya harus punya kriteria dulu. Kriteria saya cuma itu. Ya Tuhan, takut Tuhan, kedua nggak merokok. Ketiga ya melayani Tuhan. Jadi itu aja saya minta, soal kaya apa tuh Tuhan yang akan berilah kalau kita berkenan kepada Dia. Berarti jangan muluk-muluk juga ya Bu, Iya, gitu. betul. Nanti mintanya yang aduh ganteng banget Iya, atau cantik gitu, makanya. kayak Miss World atau Betul. apa gitu. Jadi sadarilah kalau sudah SNI nggak usah cari yang standar Amerika. Kita ini SNI standar nasional Indonesia. Ya, tetap Oke. yang penting hatinya ya Bu ya. Ya, karena banyak nggak nikah-nikah, saya tanya kamu pengen cowok sama yang kayak siapa? Aduh saya pengen yang kayak, ya dia sebut bintang film yang Amerika punya. Saya bilang aduh kayaknya orang itu kalau lama nggak dapat jodoh 3 saja. Yang pertama berdoa, kedua berusaha, ketiga bercermin. Ya. Oke Bu Debbie, nah dari wajah para yang hadir saya melihat ketika bicara jodoh itu anak-anak muda sangat tertarik sekali. Tapi dari bagi orang-orang yang sudah menikah kayak ada putus harap begitu. Nah, sudah terlanjur ya. Mungkin sebelum kita masuk ke yang pertanyaan selanjutnya pernikahan, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkannya melalui WhatsApp ke nomor SMS saja. Iya, ke SMS ke nomor telepon 215 833 2923. Sekali lagi nomor teleponnya 215 833 2923 atau 267 210 1794. Mungkin bisa ditampilkan di layar untuk nomor teleponnya. Untuk mengirim pertanyaan, nanti pertanyaan akan disampaikan secara anonymous ya, jadi kita nggak akan sebutkan namanya. Anda boleh mengirimkan pertanyaan karena nanti kita akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan Anda. Ingat tanya bukan curhat ya. Tanya, Betul, tanya, betul. ya, tanya. Betul. Oke, nah sekarang untuk merelevankan Bu, karena tadi saya tahu gini, ada pasti saya pikir gini, ya karena Bu Debbie hamba Tuhan, Pak Daniel hamba Tuhan, makanya levelnya sampai dengar suara Tuhan, penglihatan dan sebagainya. Nah sekarang bagi jemaat ini Bu, kelas masih dalam Kristen yang masih bertumbuh, tentunya hal yang paling penting utama apa pesan Ibu supaya mereka nggak sampai salah menikah tadi? Bagi yang belum menikah loh ya, yang sudah menikah telan ludah katakan terima kasih atas pilihan ini.
Ya. Iya, jadi biarkan walaupun saudara tuh bukan hamba Tuhan, tapi kan ada Alkitab ya. Alkitab itu penuntun kehidupan loh, itu manual booknya kita di dunia loh. Makanya muda-muda itu saya itu banyak melayani sekarang pasangan yang mau cerai. Kenapa? Karena memang mereka itu nggak pernah baca Alkitab, nggak tahu, tidak tahu. Apalagi mungkin di gereja kurangnya pemahaman tentang bagaimana menikah. Ya, jadi harus penting bagi anak-anak muda yang belum nikah sini baca Alkitab supaya engkau tahu. Contoh di Alkitab dibilang kalau cari jodoh yang laki-laki Amsal 31. Ya, istri yang cakep tuh mahkota suaminya. Tandanya apa? Dia bangun waktu hari masih pagi. Tanya sama pacarmu bangunnya jam berapa. Kalau bangun siang putus saja. Jadi boleh di highlight, mungkin nanti kalau PDKT beliinnya Alkitab terus kamu highlight dulu. Jadi mereka tahu ini yang kamu pelajari ya. Iya, gitu. jadi Alkitab Pak, itu baca Alkitab dan yang lihat bagaimana tuntunan Tuhan tentang pasangan hidup ya biar tidak salah. Oke, jadi intinya adalah saudara harus sungguh-sungguh doa, nggak sembarangan, asal nembak, asal karena dia cantik atau ganteng. Lalu kemudian setelah akhirnya kita memilih menikah, lalu seolah-olah kenapa pernikahanku seperti ini? Lalu kita sibuk kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Padahal Tuhan berkata, nah kamu yang milih sendiri, kok gua yang disalahin, ya kan? Nah, jadi otomatis bagi yang belum menikah, dari kesimpulannya lebih baik cari di rumah Tuhan daripada cari di rumah hantu. Ya, itu paling penting. Jadi saudara-saudara, kalau Anda menemukan jodoh Anda di dunia malam, di diskotik, nggak heran akhirnya Anda akan menikah dengan orang-orang yang akhirnya hidupnya suka dengan dunia malam. Makanya saudara harus menempatkan diri Anda ini mau cari pacar atau cari jodoh. Nah, lalu yang paling penting adalah cinta Tuhan tadi ya. Intinya di situ. Kalau saudara berkata gini, oh saya mau jadi pahlawan, enggak apa-apa, dia enggak percaya Tuhan, nanti saya akan bawa ke gereja, saya akan injili. Saudara jujur ya, terlalu banyak kesaksian air mata. Awalnya pacaran demi pacarnya diantari ke gereja, suruh baptis pun mau, begitu menikah langsung diancam. Kalau kamu ke gereja lagi, kita akan putus atau kamu tinggal. Nah, saudara, jadi saudara jangan terkecoh. Jadi khususnya para anak-anak yang belum menikah, biar Anda lebih hati-hati ya. Nah sekarang Bu Debbie, bagi yang sudah terlanjur menikah nih, kira-kira tips ibu apa? Seolah-olah walaupun aku salah nikah nih, nikahnya dengan pria yang brengsek atau wanita singa betina ya dan sebagainya, apa yang menjadi? Kalau dunia berkata udah pisah aja, cerai aja. Nah, apa yang ibu bisa pesankan? Iya, saya mau tanya dulu, menurut saudara jodoh itu nasib atau takdir? Saya bertanya serius loh, yang bisa jawab tepat ambil sepeda di bawah. Menurut saudara jodoh itu takdir atau nasib? Angkat tangan. Jawab aja nggak ngerti loh Pak. Menurut saudara jodoh itu takdir atau nasib? Kalau Anda bilang takdir, salah menikah, terus Anda bilang Tuhan nih gimana sih kasih saya takdir begini? Hello? Jadi jodoh itu bisa takdir, bisa nasib. Kalau kita berdoa, benar-benar minta petunjuk Tuhan, kita dapat takdir Tuhan. Pasti terbaik. Kayak kita berdua. Tapi kalau nggak berdoa, itu jadi nasib. Karena nasib itu kita yang buat. Ya, jadi kalau saudara salah menikah ngomong aja nasib ya nasib. Buat yang sudah terlanjur menikah, tapi kan nasib bisa diubah. Apalagi kalau kita sertakan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kemarin tuh saya baru pulang dari Tentena, kita pelayanan seminar hamba-hamba Tuhan, saudara. Di sana saya ketemu dengan seorang ibu, dia cerita, Bu, suami saya ini perokok, peminum, pokoknya wah semua dosa ada di dia lah. Dia pulang seenaknya, nggak pulang ya terserah. Pokoknya ibu bayangkan saya jadi istri, ya sudahlah saya sadari saya salah nikah Bu. Terus saya itu tiap hari menuntut dia berubah. Kalau dia bilang saya ini kan jemaat Mesbah Doa Ibu, wah terima kasih Bu, saya banyak berubah mendengar semua khotbah-khotbah Ibu. Saya itu tiap hari kalau beresin meja, asbak rokok, puntung rokok, abu rokok, saya bilang sama suami saya, kamu boleh merokok ya, tapi telan sama asbak-asbaknya dan puntung-puntungnya.
Saya capek bersihin rumah, kamu pikir saya pembantu? Saudara bisa bayangkan kalau dalam rumah tangga sudah seperti itu, apa yang terjadi? Kacau, tiap hari berantem. Kasihan anak-anak kan, habis berantem suami pergi, nggak tahu pulangnya kapan. Akhirnya satu kali istrinya itu bilang gini, saya dapat firman Tuhan Bu yang berkata begini, hai istri-istri, menangkanlah suamimu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Terus saya bilang, saya mau uji ayat ini benar nggak ini firman Tuhan bisa terjadi. Lalu dia bilang besok pagi saya beresin asbak, saya beresin meja, saya tidak ngeluh dari mulut saya Bu, saya diam. Saya mau tunduk sama suami. Saya cuma berkata gini, Tuhan dalam nama Yesus, ini terakhir saya beresin asbak ini, dalam nama Yesus terakhir suami saya merokok. Akhirnya dia berdoa, dia puasa saudara. Hari pertama nggak berubah, hari kedua malah semakin berulah, karena iblis itu kalau makin panas makin berulah. Tapi jalani aja dulu, pasti udah deket waktunya. Tiba-tiba satu kali tengah malam suaminya kerasukan. Jam 12 malam, istrinya bilang, Bu, saya ini bukan dari gereja karismatik yang biasa usir setan. Saya lihat suami saya itu berubah, matanya merah. Lalu dia bilang gini sama saya, jangan dengar-dengar pendeta, stop dengerin khotbah, itu semua nabi palsu. Dia bilang matanya merah. Lalu saya tahu ini bukan suami saya. Saya bilang sama dia, saya tahu iblis, kamu bukan suamiku. Dalam nama Yesus aku usir engkau keluar. Suaminya mulai menggeliat, ngomong panas, kepanasan. Tapi istrinya bilang saya lawan Bu, karena saya nggak mau kalah dengan iblis. Akhirnya suaminya itu semakin ngomong, tolong ambil rokok saya. Di mana? Di bawah meja, di laci, di kamar, di sini. Ternyata semua sudut rumah itu dia simpen rokok. Jadi saudara bayangkan tuh iblis menggerakkan ya seseorang menguasai jiwa. Kalau engkau tidak membiarkan firman Tuhan menguasai jiwamu, maka setan yang akan ambil alih. Jadi istrinya ambil semua tuh rokok, dikumpulin di depan suaminya. Dia remes-remes, dia bilang dalam nama Yesus mulai sekarang suamiku berhenti merokok. Akhirnya suaminya sadar, didoakan. Berapa hari kemudian suaminya itu pingsan saudara. Kita lihat di sini ya, kuasa doa itu luar biasa. Daripada ibu-ibu cerewet tiap hari ya, itu tidak akan terjadi apa-apa, malah berantem, ribut. Karena setan ketemu sama-sama nggak mungkin berubah. Yang ada perceraian, pasti berakhir dengan perceraian. Karena engkau tidak mengerti, Alkitab berkata peperanganmu bukan melawan darah dan tapi melawan roh jahat yang ada dalam orang itu. Dia doa satu kali suaminya pingsan kayak orang kena serangan jantung. Dia tengking saudara suaminya. Dia bilang suaminya udah nggak tahan napas, tinggal satu-satu. Istrinya bilang, Pak berseru kepada nama Yesus. Dia bilang nggak bisa. Dia bilang aku udah mau pergi. Istrinya doa dalam nama Yesus aku tengking segala roh-roh yang bukan dari Tuhan, kematian yang tidak wajar, yang bukan dari Tuhan. Ketika seseorang ingin melepaskan diri dari dosa, setan tidak pernah rela. Itu kuncinya. Akhirnya dia doa, Pak berseru Pak dalam nama Yesus, minta kesempatan hidup bertobat. Akhirnya suaminya bisa mengucapkan nama Yesus, tiba-tiba dia bisa napas. Setelah itu dari situ saudara, dia berhenti rokok, berhenti minum, dan hidupnya diubahkan. Waktu saya pergi ke sana, mereka berdua ikut seminar hamba-hamba Tuhan, mereka sekarang melayani Tuhan. Jadi bagi yang sudah terlanjur dengar baik-baik, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Nasib masih bisa bilang sama pasanganmu, say kita rubah nasib kita yuk. Ayo ngomong kanan kiri. Jadi masih ada harapan ya Bu. Selalu ada harapan. Nah Amen. juga itu tips buat yang merokok berarti Bu. Iya, yang Mereka merokok. mau bertobat atau mau megap-megap dulu? Nah makanya jangan tunggu megap-megap dulu loh. Yang merokok ya, karena rokok itu setan loh. Saya mau bilang rokok itu setan. Ya mau saudara ngomong apapun tuh, saya ngomong dari tempat ini tuh rokok itu iblis. Ya tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Jangan engkau kotori saudara. Kita serius ngomong, ayo kita jaga kekudusan hidup kita. Amin. Jadi begitu Pak, nasib Jadi bisa intinya dirubah. adalah ternyata saudara tidak boleh memilih bercerai atau ya sudah asal tetap nikah aja Iya. tapi nggak bisa, tapi tetap kondisi seperti itu. Iya. Tapi ternyata nasib itu bisa dirubah. Iya. Jadi harus ada harga yang dibayar, Iya, bayar harga. masuk doa puasa. Ya siapa dulu yang sungguh-sungguh dalam Tuhan itu yang berani bayar harga. Karena saya percaya bahwa apapun yang kita miliki hari ini Anda bisa pakai karena ada harga yang dibayar. Iya. Ya, sudah bisa pakai sepatu bagus, baju bagus karena ada Iya. yang bayar harga. Nah, demikian juga hari ini
saudaraku, ketika pasangan kita mungkin punya banyak kelemahan dan sebagainya. Jadi jangan pernah pikir mau return. Ya, ingat kalau belanja di Walmart sebelum 30 hari boleh return. Ya, menikah dalam Yesus tidak boleh return. Ayo coba lihat katakan no return. Ya, jadi dua hal yang tidak boleh pernah mundur, Bu ya. Satu, ikut Yesus, no turning back. Yang kedua, menikah, no turning back ya. Yang setuju katakan amin. Yang tidak amin tuh masih tidak mau masih ya. Nah, jadi saudaraku, jadi intinya bayar harga dan percayalah bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya. Namun bagi yang belum menikah, lebih baik daripada harganya terlalu mahal. Lebih baik Anda betul-betul pilih sesuai kebenaran Alkitab, bukan nafsu kita, bukan kemauan kita. Ya, masih ada harapan. Nah, ini ada dua pertanyaan yang mirip, tetapi saya gabung aja, Bu. Dikatanyakan begini, bagaimana cara memilih pasangan dari beberapa pasangan yang kita miliki? Beberapa pasangan kita miliki. Siapa ini? Yang menurut kita itu jodoh kita. Jadi bingung nih, orang bingung. Ini jodoh, ini jodoh, ini jodoh. Yang mana, ya kan? Lalu juga bagaimana kalau jodoh itu beda suku dan tidak disetujui oleh orang tua, tapi saling mencintai? Mungkin kalau tambahan kan kayak tren sekarang ini ya Bu ya, banyak anak-anak muda juga tuh yang bilang temen aja atau best friend gitu, dan best friendnya itu banyak gitu. Jadi tuh kayak banyak pilihannya, nanti yang akhirnya bakal jadi itu yang mana? Itu yang tadi saya bilang kan, jalan pagi itu sehat, jalan-jalan tuh sehat. Yang tidak sehat itu jalanin aja dulu. Semua dijalanin, akhirnya bingung sendiri. Jadi saudara jangan terlalu tebar pesona lah ya. Karena jodoh itu cuma satu dari Tuhan. Ya, jadi kita harus benar-benar berdoa, lihat yang membawa engkau semakin dekat dengan Tuhan. Kalau dia membawa semakin jauh, jangan. Yang mau pegang-pegang, raba-raba, tolak dalam nama Yesus. Ya, yang mau bawa ke tempat gelap-gelap, itu masih setan. Yang membawa engkau ke terang, itu pasti dari Tuhan. Ya, tadi yang ditanya tentang perbedaan suku. Kami berdua ini beda suku, Pak. Satu Solo, saya Sulawesi. Jadi Solo sama Sulawesi memang beda ya, dan ya itu juga ininya pergumulannya lain lagi. Nanti dalam pergumulan sesuai dengan budaya apa, tapi untung kami selalu pakai firman Tuhan. Kalau orang tua tidak setuju, saya yakin dan percaya kalau yang dari Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Itu pasti bisa ya. Saya mendengar banyak kesaksian orang yang ya, ada yang bersaksi sama saya, mereka dulu ditolak sama keluarga karena yang satu Chinese, yang satu pribumi, satu prilangit, satu pribumi. Akhirnya mau menikah ditolak ya, dan ya sudah, mereka akhirnya putus dan mereka bilang kita uji kalau memang kita jodoh dari Tuhan pasti ketemu. Tiba-tiba ketika dalam ujian itu yang perempuan ini divonis kena cancer. Dokter bilang umurnya nggak lama. Akhirnya orang tuanya menyetujui, disuruh nikah karena tahu anaknya udah mau mati. Ya, tapi Tuhan kan sanggup bekerja, saudara. Nah, karena cowoknya juga cinta mati, dia mau. Mereka menikah dengan konsekuensi dokter bilang ini perempuan usianya tinggal 6 bulan. Dan mereka menikah. Ternyata ketika mereka menikah, mereka membangun rumah tangga, bahagia, istrinya sembuh sampai sekarang masih hidup. Itunya namanya jodoh. Jangan engkau paksakan ya, karena banyak ya, ada orang konseling sama saya, Bu kami mau cerai. Kenapa mau cerai? Dulu menikah siapa yang suruh? Ya kita ketemu berdua, soalnya kami ini dulu kawin lari, Bu. Saya bilang kenapa kamu kawin lari? Orang tuh kawin duduk. Lari-lari capek loh. Bayangkan kawin sambil lari-lari, saudara. Capek gak sih? Kasian banget hidup lu. Dari kawin aja udah lari-lari, saya bilang. Ya, jadi gak disetujui orang tua. Mereka kawin lari. Yang seperti itu gak mungkin bahagia. Karena orang tua itu wakil Allah di bumi. Makanya berdoa juga supaya orang tuamu takut Tuhan. Jadi dia memutuskan sesuatu yang dari Tuhan. Tapi diuji kalau itu dari Tuhan, kamu berdoa sungguh-sungguh, pasti ada jalan. Amin. Jadi intinya kalau memang itu jodoh dari Tuhan, salah satu tandanya orang tua akan bisa diubah Tuhan sampai setuju. Tapi kalau belum setuju dan tidak setuju, berarti Jangan ternyata dipaksakan. jangan paksakan. Mungkin melanjutkan dari itu, batasan-batasan orang tua itu ke anak gimana? Nah, sekarang dari orang tua ini ya. Karena kasihan dari tadi nih kayaknya, tapi nggak apa-apa ibu-ibu, kita ngomong gini kan anak-anakmu tuh denger loh.
Ya, jadi kalau kita yang ngajar mereka kan kadang mereka nggak bisa terima, tapi kalau mereka dengar sendiri ya puji Tuhan gitu ya. Nah, batasan-batasan orang tua yang pertama, yakinkan dan pastikan pacar anak kita tuh dia takut Tuhan. Saya selalu bilang sama anak saya, Mami nggak pernah ada kriteria kamu nikah dengan orang kaya, orang miskin, enggak. Yang penting dia takut Tuhan. Kalau dia nggak takut Tuhan, mau sekaya apapun putus. Karena kita nggak cari harta, kita nggak cari apa-apa. Bukan harta yang bikin bahagia, ya. Papi sama Mami itu udah lihat dari awal kita menikah. Buktinya kita jalani berdua, ya. Saya berani melepas yang kelihatannya berkepribadian, tapi ketika Tuhan menyertai kan bisa OTW kaya. Ya, ketika Tuhan berkenan. Jadi ya buat yang orang tua jangan juga paksakan anakmu. Ya, harus pokoknya satu suku. Kalau dia nggak takut Tuhan ngapain? Ya, jadi yang penting dia takut Tuhan. Mereka itu sama-sama menggenapi panggilan Tuhan. Ya, supaya ya nggak usah sebut dah pribumi, pri-langit, pri-order. Ya. Jadi ya pokoknya kita ya serahkan sama Tuhan saja. Ya, saya ini banyak sekali yang mau besanan, saudara. Wah, di Gebu kita besanan ya, besanan. Saya bilang semua kembali terserah Tuhan. Saya tidak punya kriteria mereka. Yang penting satu, takut akan Tuhan. Itu yang akan membuat anak-anak kita berbahagia. Wah, luar biasa. Ini ada yang tanya, saya punya seorang pacar laki-laki, berarti yang tanya wanita. Oh, jangan laki-laki tanya loh. Katanya Cucomeo. Kristen tapi tidak pernah ke gereja. Dan sekarang setiap kali saya telepon ataupun teks, dia tidak pernah menjawab. Saya sudah bilang sama dia kita putus, tapi dia berkata bahwa dia masih mencintai saya. Apa yang harus saya lakukan? Itu Brad. Ya, jangan kau terusin. Belum jadi suami aja udah begitu. Chatting nggak dibalas, SMS nggak dibalas, buat apa? Ya, nggak usah. Ya, nggak usah lama-lama ya, balas aja ya itu tadi. Jalan pagi itu sehat, jalan-jalan itu sehat, jalanin aja dulu itu nggak sehat. Ya, karena hubungan itu komunikasi loh. Bayangkan belum jadi suami aja udah begitu, Pak. Nanti kalau jadi suami, ya bagaimana kita mau WA? Jangan-jangan nanti ditulis istrinya nenek sihir. Jadi begitu telepon bunyi tulisannya nenek sihir. Ya, hati-hati saudara. Sekarang ini dulu pernah ada begitu, Pak. Jadi dia chat sama saya, Bu, pacar saya itu gini, dia gini. Dia mukulin saya, Bu. Saya bilang putus aja, tapi kami sudah tunangan. Nggak peduli kalau dia udah main tangan sebelum menikah, justru putus sekarang ada kesempatan. Nggak bisa, Bu, saya terlanjur cinta. Jangan makan cinta, bodoh, saya bilang. Nggak peduli, akhirnya menikah. Begitu menikah 3 bulan kemudian telepon saya, Bu, gimana ya, aduh dia makin ini nggak pulang gini, kasar, mukul. Saya kan udah ngomong dulu sebelum menikah, mending putus. Sekarang kamu nikah, saya nggak bisa suruh kamu cerai. Selamat bayar harga. Jalani itu, neraka bisa jadi sorga. Tapi kamu harus bertahan, udah terlambat saya bilang, nggak bisa cerai. Dulu saya suruh kamu putus masih tunangan, nggak mau. Ya, jadi tapi kebanyakan perempuan itu nggak bisa pisah. Kenapa? Selalu jawabannya sudah terlanjur. Makanya yang wanita-wanita di sini jaga harga dirimu. Jangan terlanjur sama laki-laki. Jangan engkau buang berlian kepada babi. Ya, Alkitab berkata lo benar ya. Jangan pernah, pokoknya ya hidup takut Tuhan ya, karena ya banyak laki-laki yang kayak begitu ya, sudah dapat bosan dibuang, apalagi nggak takut Tuhan. Yang membawa kamu dalam kekudusan, menjaga kamu itu adalah yang takut akan Tuhan. Jadi jangan dipaksakan, itu suruh putus saja, Pak. Putus. Daripada nyesel ya. Nah, ini mungkin adalah salah satu isu yang perlu di-raise ya, karena akhir-akhir ini mungkin bukan terjadi di Amerika tapi di negara entah di mana gitu, bahwa banyak ada KDRT yang terjadi di keluarga, bahkan sampai seperti yang Ibu sampaikan kemarin, mungkin nggak kelihatan di luarnya tetapi itu terjadi. Nah, sekarang bagi yang sudah terlanjur itu, Ibu, apa yang harus mereka lakukan kalau mereka ada di dalam posisi itu yang di KDRT gitu ya. Pernah ada yang konseling sama saya, Bu, anak saya dipukulin sama suaminya. Apakah saya harus cerai? Enggak, Ibu bicara dulu baik-baik. Kalau perlu ajak orang tua,
ngomong di depan orang tua anak ini, kasih tahu bahwa dia melakukan yang sudah tidak benar. Sudah Bu, tapi terus berulang, lapor polisi. Saya suruh dia lapor polisi. Bukan apa-apa, Alkitab berkata pemerintah itu wakil Allah. Kalau memang sudah tidak bisa ditangani, orang tua sudah bicara, keluarga sudah bicara, dia nggak dengar, ibu lapor polisi. Dan benar, satu kali anaknya dipukul, ibu ini lapor polisi. Suaminya diangkut ke kantor polisi, bikin pernyataan di sel. Akhirnya telepon polisi bilang, kamu telepon mertuamu sama istrimu, kalau mereka minta bisakan kamu keluar, kita keluarin. Lalu dia mohon maaf, bikin surat pernyataan di depan keluarga, depan polisi bahwa dia tidak akan mengulangi hal yang sama. Akhirnya dibebasin keluar, dan puji Tuhan sampai hari ini hubungan mereka baik, saudara. Dan dia bilang, iya Bu, mantu saya berubah drastis. Jadi dia tidak pernah mukul lagi, apalagi disuruh nonton mesbah doa. Jadi sekarang mereka Jangan lupa juga mesbah mujizat. Nah iya. Iya, maaf Pak ya. Nanti saya nggak dibayar sponsor ini ya. Dan juga nonton mesbah mujizat. Karena semakin kita dengar firman, sekarang ini kebangetan kalau orang nggak bisa bertumbuh. Sekarang itu khotbah semua, kita pendeta hamba Tuhan ya Pak, kita ini nggak kenal lelah loh saudara. Saya ada di sini, mesbah doa saya tetap jalan. Abis ini nanti saya syuting. Ya, karena ditunggu ribuan orang saudara ya. Kalau nggak syuting mereka tanya. Bayangkan mesbah doa 50.000, mesbah syukur 70.000 sampai 100.000 yang nonton setiap hari. Ya, jadi lebih dari gereja ya dia terbuka. Tapi ya kebangetan kalau jemaat itu tidak bertumbuh. Sekarang firman itu banyak yang bisa mengubahkan. Tapi saya mendengar lewat mesbah doa, mesbah mujizat ya, banyak orang itu hidupnya dipulihkan. Hanya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan. Luar biasa. Ya, jadi tambahan kalau Anda belum subscribe ke BMC Philadelphia, YouTube BMC dan juga Debbie Basjir TV, nyalakan notifikasi supaya Anda tidak melewatkan satu video pun, oke? Jangan lupa juga ada YouTube channel Bethany BMC New York. Oh iya, BMC. Lalu juga New York. Bethany Miracle Center Colorado. Ya, siapa lagi? Subscribe semua. Siapa lagi yang ada channel YouTube? Siapa? Biar kita sebut semua. Oke, sekarang mungkin kita sudah mulai beralih ke arah lebih lanjut lagi dalam pernikahan ini. Iya. Bu. Ya. Nah, saya mau tanya sama Pak Daniel ini. Sebagai seorang suami, tentunya Pak Daniel kan melihat kelebihan dan kekurangan seorang istri. Apa yang menjadi sebuah nasihat Pak Daniel buat para suami yang ada di sini? Kalau ternyata puji Tuhan kalau sekarang Bu Debbie sudah mengalami kesembuhan, ya kan? Tapi kalau ada di antara suami yang istrinya masih belum sembuh, Mas, termasuk sakit jiwa, ya kan? Dan trauma masa lalu, atau bahkan juga masih terikat dosa, apa yang Pak Daniel bisa beri nasihat? Ya, yang pertama kita sadari dulu bahwa kita kan laki-laki. Laki-laki adalah imam. Jadi mau tidak mau identitas diri kita ini kan bahwa seorang laki-laki adalah imam. Imam itu dimana membawa satu keluarganya kepada Tuhan. Nah, yang pertama kali seharusnya yang menjadi rohani terlebih dahulu adalah seorang pria. Jadi mau tidak mau yang kita bawa kan istri dan anak. Ya mau tidak mau kita yang menuntut diri kita disiplin untuk kita menjadi yang lebih baik daripada mereka itu terlebih dahulu. Kemudian dalam membangun satu keluarga itu juga butuh yang namanya kesabaran. Nah, dalam perjalanan kehidupan keluarga kami, saya dibantu sekali dengan bahasa yang ada di dalam pelajaran tentang personality ya. Personality di mana di situ ada temperamen koleris, sanguin, ingat ya, flegmatis, melankolis. Waktu saya menjalani kehidupan keluarga awalnya saya nggak tahu tentang itu, jadi saya bisanya sabar gitu terus, sabar. Kalau dia gini sabar, cuman gitu. Waktu itu saya sabar sampai kapan saya sabar? Ternyata waktu satu pelajaran tentang personality itu saya ketahui bahwa saya ini hijau. Saya ini hijau dan ininya ke kuning ya, kuningnya kecil, hijaunya yang tinggi. Kemudian istri saya itu koleris tinggi sekali. Kelihatan kok ya. Iya. Tapi di tengah kolerisnya itu dia disusul dengan melankolis, Pak.
Jadi dia ada sisi-sisi, dia ada belas kasihan, sisi-sisi yang dimana dia punya rasa belas kasihan yang tinggi, tapi di tengah-tengah itu paling tinggi koleris. Nah, Jadi kayak durian gitu ya? Ya. Luarnya tajam, hatinya lembut, manis gitu ya? Sewaktu saya mengerti tentang personality itu, saya menyadari bahwa diri saya itu hijau pendamai. Nah, saya tidak sakit hati lagi waktu dia meledak-meledak. Saya udah nggak sakit hati karena orang koleris memang kayak gitu. Jadi gini loh, kalau kita udah tahu, oh si istri kita ini sanguin kan tuh wah cerita, terus dia melakukan apa lupa. Itu kan orang sanguin gitu, habis itu lupa kan. Nah, kalau kita udah tahu bahwa istri kita itu sanguin, sering lupa. Nah, kita udah tahu personalitinya dia akan menjadikan kita lebih baik. Di samping firman Tuhan, yang kedua personality. Dari situ, dari membangun keluarga itu, saya mulai tahu tentang, oh istri saya kayak gini, saya menyadari, oh dia meledak-meledak, saya tahu bahwa dia koleris. Nah, waktu dia nyuruh saya nggak berangkat-berangkat. Ini kan orang flegmatik kan gitu. Ya, jadi orang flegmatik itu hijau ya. Misalnya saya pelayanan, udah mau hujan, aku tadi gantung baju 3 di jendela, ambilin ya. Oh iya, sekarang jalan. Soalnya kalau nggak digituin pulang pasti basah itu baju. Karena orang flegmatik begitu. Jalan sekarang, oh iya sudah ini, baju warna apa? Merah, hijau, kuning. Ya, iya itu betul. Baru saya yakin, karena kalau orang flegmatik itu dia suka menunda. Ya, suka menunda. Lalu cirinya juga apa? Orang flegmatik itu dia di WA, saudara. Dia bisa tidur tanpa baca WA dulu, tanpa jawab. Jadi misalnya itu ada tadi yang WA lo di HP-mu penting kayaknya, besok aja. Ini sudah jam tidur. Itu flegma. Orang koleris enggak bisa begitu. Walaupun dia ngantuk, di WA penting harus dia jawab. Nah kadang itu kan kalau kita nggak ngerti berantem loh Pak. Berantem, ya. Kamu tuh loh ya, itu ada WA, masa kamu nggak balas gini-gini, malas udah mau tidur. Jadi saya kadang sini tak ketikan, kowe ngomong tak ketikan. Itu seperti itu loh saudara. Jadi ya selama ini WA saya Pak Daniel itu yang jawab Ibu Debbie ya? Enggak. Kalau dia masih jawab ya dia jawab. Tapi kalau dia udah malas jawab, saya yang ketikin karena kita berdua HP itu enggak di password. Suami istri yang sehat itu tidak pakai password HP-nya ya. Atau password tapi apalagi datang ke kamar mandi bawa HP, mandi bawa HP, istri nggak boleh baca HP-nya. Itu tanda-tanda pria harus konseling lagi. Dan doa pelepasan. Iya, baptis ulang 25 menit. Oke, jadi intinya adalah pengenalan. Iya. Mengenali siapa diri kita, siapa pasangan kita, termasuk dengan anak-anak kita ya. Anak-anak kita juga beda personality, sehingga kita harus tahu siapa dia. Nah, kemudian setelah tahu adalah kemudian kita mulai bisa kompromi ya. Oh, ternyata tadi, jadi saya yakin di awal mungkin Pak Daniel akan kaget begitu. Aduh, ini wanita atau Wonder Woman ya kan, sebagainya semuanya cepat apa-apa gini. Tapi akhirnya setelah nyadari, oh ternyata memang karakternya. Nah, Pak Daniel akhirnya mengimbangi dan bisa menerima. Sebaliknya Bu Debbie mungkin awalnya bisa kesel. Ini kok lambat banget ya kan. Dan cenderung pikir-pikir apakah ini malas? Bukan pemalas, tapi memang karakternya seperti itu. Tapi akhirnya tetap diberi penjelasan yang jelas supaya jalan ya sekarang juga ya. Jadi mesti sekarang juga supaya nggak ditunda-tunda, tapi juga ditolong. Nah, jadi pemahaman dan juga kompromi. Itu yang kita harus terapkan dalam pernikahan kita. Tepuk tangan yang meriah begitu. Bu Debbie, aku mau tahu Bu, bahasa cintanya Pak Daniel itu apa Bu? Kan ada bahasa cintanya yang lebih ke act of service seperti itu. Kalau Pak Daniel tuh gimana bahasa cintanya? Bahasa cintanya dia tuh ya, dia tuh sabar, nggak pernah marah. Jadi ya kadang mau marah aja ngomong, aku boleh marah nggak saya? Orang Solo kali ya. Jadi permisi dulu dia kalau marah. Saya mau tanya, orang Solo itu apa semuanya sesabar Pak Daniel?
Tahu? Enggak juga ya? Enggak. Ya, ada yang belangkonnya belakang tapi malah Oh iya ada. Pak, jadi kalau mau cari pasangan yang sabar jangan cari Sulawesi atau Bogor. Iya ya, tapi memang benar. Jadi flegma orang hijau itu kebanyakan di Jawa Tengah. Survei. Di Jogja, Semarang, Solo itu orang-orang flegma yang hijau, sabar, penenang. Tapi kalau mau cari yang koleris itu ya Batak, Manado, ya itu Ambon. Tukang makan itu pedes. Iya, tukang makan pedes mungkin mewarnai karakter kali ya. Saya juga nggak tahu, tapi kebanyakan sih. Nah itu kita yang buat yang belum menikah, kalian perlu tahu warnanya pasangan cowok cewekmu tuh apa, cowokmu tuh apa. Itu akan membantu. Kamu nikah merah sama merah, apalagi nggak bertobat, sudah saya jamin 1 tahun toh bertahan pernikahanmu. Habis itu cerai kalau nggak ada Tuhan. Karena itu warna karakter tuh sangat penting kita tahu. Kalau kita merah jangan nikah sama merah. Kalau kita hijau jangan juga nikah sama hijau. Nanti rumah tangga kita nyaris tak terdengar. Tidak ada suara apa-apa. kuburan ya. Kuburan ya, nggak tahu marahan atau tidak, tahu-tahu ya begitu. Jadi itu perlu sangat kita tahu banget. Jadi ya Tuhan itu luar biasa. Saya percaya menciptakan manusia itu dengan temperamen yang berbeda. Ya contoh nih ya, kalau jadi guru, orang merah jadi guru, dia masuk kelas, anak-anak udah bikin PR belum? Belum bu, maju ke depan, dijewer, dijemur di luar. Besok mamanya datang ngamuk semua. Kalau orang kuning masuk jadi guru, hai anak-anak, selamat siang bu guru, udah bikin PR belum? Oke, oh enjoy aja, yang penting happy, nggak usah bikin PR. Nah, itu orang kuning. Maka muridnya jadi bodoh semua. Orang ungu kalau jadi guru, anak-anak sudah bikin PR hari ini belum bu? Nangis dia. Pandang enteng ibu ya kamu. Pulang sakit orang ungu karena baper. Yang paling cocok jadi guru tuh flegma, orang hijau. Tuhan itu menciptakan, kenapa manusia jadi kacau? Akhirnya saya nggak betah dengan pekerjaan saya karena mungkin engkau salah warna di situ. Jadi kita tuh harus tahu saudara, ya supaya apalagi dalam pernikahan, ingat kalau engkau warna merah jangan menikah sama yang merah. Nanti kebakaran pemadam datang terus di rumahmu. Jadi Tapi yang sudah lanjut menikah tetap bayar harga. iya, Ya. ketahui warnanya supaya kita bisa menyesuaikan diri. Ya jadi tadi kita bicara tentang suku, sekali lagi nggak semuanya seperti itu ya. Ya. Itu berdasarkan survei dan Ya. lagi semuanya tidak sama. Dan juga dari semua ini, dari talk show ini tentunya Anda bisa mengambil apa yang Anda bisa aplikasikan di dalam kehidupan keluarga Anda. Karena saya percaya begini, orang bijak adalah orang-orang yang belajar dari nasihat Ya. dan juga dari kesalahan orang lain. Jadi kita tuh nggak perlu ngerasain dulu nggak enaknya, baru kita itu belajar. Jadi di sini adalah kesempatan di mana kita semua itu bisa belajar. Jadi ambil poin-poin yang Anda bisa terima dan aplikasikan, dan biar itu bisa menjadi pemulihan, peneguhan dan juga kekuatan untuk keluarga Anda dan setiap Anda, oke? Dan mungkin kita mau kasih pertanyaan. Ini yang lebih masuk lebih dalam lagi kan. Oke. Saya mau tanya, apakah menggunakan KB atau alat kontrasepsi itu jahat di mata Tuhan? Karena mengacu pada Kejadian 38 ayat 9 sampai 10 tentang Onan ini ya. Onan ternyata harus menikah dengan kakak iparnya karena kakaknya meninggal, kakak laki-laki meninggal, belum punya anak, maka hukum Israel adiknya laki-laki harus menikahi. Kalau sampai ternyata meninggal lalu belum punya anak, maka adiknya laki-laki daripada suaminya itu menikahi istri daripada kakaknya tersebut. Jadi apakah menggunakan KB itu jahat di mata Tuhan karena mengacu pada Kejadian 38 ayat 11 ayat 10? Terima kasih. Menggunakan KB yang sudah bagi yang berkeluarga, apakah itu dosa? Iya, kalau menurut saya enggak ya, karena itu tadi dia bilang yang kejadian itu apa Pak? Nah, jadi kalau Onan ini, maaf kata, karena dia setiap kali mau hubungan seks, begitu dia mau keluar air maninya, dia keluarkan, ya supaya tidak punya anak. Nah, tapi akhirnya Tuhan bunuh Onan. Makanya dari kata Onan timbul kata onani. Ya. Nah, nanti Bu Debbie jawab, tapi konteksnya menurut saya Anda harus tahu bahwa memang keluarga berencana KB itu boleh nggak? Oh boleh. Boleh. Ya, karena kita harus betul-betul bisa merencanakan apa yang Tuhan percayakan. Iya.
contoh kalau saudara nggak mau KB, tiba-tiba terus tiap tahun produksi terus. Tiap tahun produksi. Anda bisa bayangin kalau Anda 12 tahun menikah, minimal 12 anak. Dan kalau Ya kan? kontrasepsi itu kan dia bukan membunuh ya, karena belum terjadi pembuahan. Iya. Kecuali sudah terjadi lalu digugurkan, nah itu dosa. Nah. Tapi kalau KB itu kan belum pembuahan. Nah, Onan ini kenapa dimarahi sama Tuhan? Kalau Anda baca secara Iya, komplit, komplek. niatnya yang jahat. Iya. Jadi dia itu tidak mau sampai kemudian memberi anak bagi kakaknya yang sudah meninggal. Padahal zaman itu kan harus memberi Iya. keturunan. Jadi niatnya itu yang tidak boleh. Iya, niat Kalau yang harus. contohnya kasarnya gini, Onan ini karena nggak suka sama kakaknya, waduh nanti kalau aku yang punya ngamili istrinya punya anak nanti disebut bukan anakku, anak kakakku. Jadi niat yang jahat kayak mau balas dendam, tidak mau menguntungkan orang Iya. lain. Nah, tapi kalau ternyata KB gimana Bu? Iya, kalau KB itu boleh ya, dan itu bukan pembunuhan karena itu belum terjadi pembuahan tapi sudah dicegah lebih dulu. Ya, jadi beda sama yang kasus onan itu. Kalau onan itu dosa karena onan itu dia menghayal sendiri, dia memuaskan nafsunya sendiri. Tapi kalau KB itu sebenarnya nggak ada hubungannya ya. KB itu kan ya Tuhan juga daripada kita melahirkan anak terus nggak terurus ya Pak ya, malah bikin dosa loh kalau anak nggak terurus. Jadi KB itu nggak ada hubungannya lah sama tadi itu, beda. Ya mungkin dikarenakan waktu juga, Bapak apakah ada satu pertanyaan Ya, terakhir? karena waktu sudah 12.06, kita akan berhenti 12.15. Nah ini saya tahu dari beberapa Anda sedang memandang tentang, ini karena sudah masuk ke soal KB, nah soal seks sekarang. Perlu tanyain nggak? Dalam hatinya ngomong, perlu tapi nggak berani ngomong. Nah, menurut Bu Debbie sama Pak Daniel, sebagai suami istri, hubungan seks yang sehat itu bagaimana? Bagi anak muda belajar ya, tapi bukan tidak boleh dipraktekkan sebelum menikah. Iya, tentunya yang sehat itu yang sama-sama mau. Kalau satu terpaksa, satu enggak, ya itu enggak sehat. Tapi sebagai istri, kita juga harus tahu. Ya jangan sampai, memang kan perempuan sama laki-laki itu beda Pak. Laki-laki itu ya survei membuktikan mereka tuh lebih sering berpikir tentang seks. Ya jadi ya mungkin ya kalau yang sehat itu kan dari segi kedokteran tuh 3 hari. Laki-laki itu ya mereka harus dipuaskan. Terus gimana kalau Tiga kali itu maksudnya apa Bu? 3 hari? 3 kali dalam seminggu. Enggak, 3 hari bukan 3 kali Pak. 3 hari Pak. Ya. Saya perjelas karena saya laki. Ya, jadi kalau yang laki-laki normal kali ya, kalau abnormal saya nggak tahu. Ya tapi yang normal itu udah paling batas maksimal itu 3 hari karena pria itu pikirannya seks terus. Ya itu menurut ilmu kedokteran loh ya. Nah jadi kalau wanita itu kita juga harus menyeimbangkan. Wanita tidak seperti pria. Pria itu apa dikit pikirannya seks. Kalau wanita itu belum tentu seperti itu. Kadang udah dipegang-pegang, dirayu-rayu aja kita, orang lagi sibuk lagi apa kan seperti itu ya ibu-ibu, iya nggak ibu-ibu? Apa cuma saya ibu-ibu di sini kayaknya semua. Apalagi mau minta belanja tapi ditolak sama suami ya. Itu tambah lagi ya, nggak dikasih jatah itu. Jadi ya mungkin ya kita wanita, saya menyadari kalau sudah 3 hari walaupun saya misalnya nggak ini ya kita harus tetap melayani suami. Daripada nanti dia di luar jajan apa-apa ya. Jadi kita harus tahu dulu laki-laki dan perempuan tuh memang beda untuk soal seksnya. Tapi ya bersama Tuhan lah pasti kita bisa berjalan sama-sama. Tapi laki-laki jangan juga seks terus ya. Lihat sapi. Nah ini saya mau bilang buat bapak-bapak, ya jangan terikat dengan film porno. Ya itu dosa. Jangan bilang kita sudah menikah kan Bu, boleh kan Bu? Siapa bilang boleh? Nggak boleh. Ya karena orang itu kalau nonton film porno itu tersimpan di alam bawah sadar. Otakmu itu rusak sehingga saudara ya itu lihat sapi, itu sapi tidak pakai celana ya. Padahal sapi dari dulu tidak pakai celana. Di sapi telanjang loh. Memang dari dulu sapi telanjang, tapi karena otaknya udah rusak.
Akhirnya apa-apa, jadi saya mau bilang ini, kalau rumah tangga kita pengen sehat, tolong bapak-bapak, ibu-ibu jangan terikat dengan film porno. Karena sekarang itu memang luar biasa dosa itu. Saya ketik mau cari khotbah ya di Google, kaki Dian, yang muncul kakinya Dian. Kakinya Dian di situ semua pakai stocking hitam, pakai apa. Kan sekarang dosa itu tinggal tergantung jari kita loh. Saya mau ketik gambar kaki Dian atau mau ketik kakinya Dian. Nah kalau hari ini saya ketik kakinya Dian, nanti dia besok masuk lagi ditawarkan nih kakinya Diana, kakinya Susi, kaki-kaki semua muncul. Kaki ayam juga. Jadi di sini ya saya berdoa, kita semua harus berdoa supaya anak cucu kita juga tidak terkena roh kenajisan dan percabulan. Itu roh yang bekerja. Jangan bawa dalam hidup kita, terutama bapak-bapak, jangan terikat dengan film porno. Ya itu dosa yang kau bawa masuk dalam rumah tanggamu. Ya lalu akhirnya ya terjadilah hal-hal seperti itu. Tapi ada ibu-ibu tanya sama saya, Bu, suami saya itu loh, saya ulang tahun dibeliin baju tidur yang seksi. Emang saya ini apaan? Saya bilang, ya enggak apa-apa tuh Bu kalau untuk suami, apalagi dia beliin hadiah ulang tahun. Emang ibu selama ini tidur pakai baju apa? SpongeBob. Jadi suaminya memeluk dia, SpongeBob, SpongeBob. Ingatannya itu saudara. Saya bilang nggak apa-apa ibu, untuk suami seksi nggak apa-apa. Suami beliin itu, emangnya saya pelacur? Loh maaf loh, kita ini istri ya melayani suami. Ya jadi bukan hanya melayani orang lain, tapi kita juga tugas pertama itu melayani suami. Ya jadi kalau suami minta pakai baju tidur yang seksi, ya buanglah SpongeBob itu. Amin ibu-ibu. Udah Pak. Kalau dari Pak Daniel singkat gimana Pak soal seks dari sisi pria? Pak Daniel kan pemain keyboard. Orang Solo ini, orang Solo. Orang Solo pemain keyboard lagi. Ya, yang pertama kita ketahui bahwa seks itu kan kudus Pak dalam Alkitab kan. Yaitu seks diciptakan Tuhan untuk hubungan suami istri. Nah, untuk menjaga dari seks itu juga sebenarnya itu tadi yang dikatakan survei membuktikan, survei kedokteran itu bahwa dikatakan seorang pria itu otaknya itu cenderung ke seks gitu. Istilahnya lihat apa dikit ini udah berputar. Ya kan? Ini cowok pasti gitu. Tingkat ininya lebih sensitif ke seks. Nah, cuman kan kita harus tahu bahwa sekali lagi bahasa kata seks itu kan kudus. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan itu supaya jangan sampai terlalu kelebihan. Gitu aja sih menurut saya. Jadi jangan sampai. Cuman ada hal-hal yang mungkin sering terjadi dalam satu keluarga karena kita merasa pria, kita pas maaf nih dikatakan baru kepengen, istri harus melayani. Nah itu kan kadang-kala itu bicara ego kita. Nah ego kita kan kita sebenarnya bisa belajar bagaimana ego kita ini bisa diturunkan dikit. Kalau kita bisa bicara, karena kan kita kesibukan seorang wanita itu kan kita kadang nggak tahu. Tapi karena egonya harus itu yang menurut saya salah. Jadi sebenarnya intinya saling. Prinsipnya saling. Jadi kita bukan hanya cuman bicara seorang pria harus gitu, enggak, tapi saling. Jadi kita saling tahu, saling mengerti. Kalau kita belajar tentang saling itu enggak usah kita minta, dia nanti minta sendiri, Pak. Wow. Yang muda-muda tutup kuping, Minta belanjaan maksudnya. Ya, jadi ternyata kesimpulannya seks itu kudus. Pria tidak boleh egois, istri juga tidak boleh egois. Jadi harus saling kompromi, saling membicarakan. Karena juga ada istri yang ternyata mungkin hanya memaksakan dirinya. Pokoknya aku enggak suka, enggak mau. Nah, tapi minimal kalau istri menolak, tapi Anda harus janji, oke, sekarang saya nggak siap, tapi besok ya. Nah, jadi suami pun juga nggak sampai frustrasi, ya kan. Tapi sebaliknya suami juga harus belajar untuk memahami istri. Mungkin dia lagi kecapean, atau mungkin ada banyak beban dalam pikirannya,
Ya, makanya kita juga para suami nggak boleh egois. Pagi dimarah-marahi, dibentak-bentak, malam senggol-senggol, ya kan? Nah, itu kan kepahitan lama-lama Kalau ada istri, ya maunya kan? tos nyenggol ya. Nah. Akhirnya istrinya bilang senggol bacok. Ya, jadi dua-duanya harus Ini saling tolong memahami. diedit ya, yang ini tolong diedit. Ini kata-kata terakhir tolong diedit loh. Oke, ini yang terakhir nih, mungkin dijawab singkat aja Bu ya. Bagaimana perlakuan kita bila setelah menikah 20 tahun dan kami sudah punya 3 orang anak, tiba-tiba muncul pengakuan masa lalu bahwa ada anak di saat sebelum menikah dengan istri yang sekarang. Ini pria yang tanya, ternyata setelah menikah 20 tahun, mantan pacarnya ternyata mengaku bahwa punya anak dulu waktu sebelum menikah. Bagaimana kita harus bersikap terhadap anak saya yang di luar pernikahan itu? Dan dari hasil tes DNA 100% sesuai dengan keturunan saya. Ibu anak ini dari Kedar dan anaknya juga dididik dengan cara Kedar. So bagaimana penyelesaiannya baik terhadap ibunya dan anaknya. Oh jadi prianya ini. Ya, prianya Baru ini ternyata setelah nikah sekian lama ada orang mantannya datang itu ngaku. ngaku. Oh, Dan dulu tes DNA 100% memang anaknya dia. Ya itu yang pertama, makanya sebelum menikah itu sebenarnya perlu keterbukaan ya. Keterbukaan maksudnya kita dulu pernah punya pacar gini-gini itu semua diceritakan. Jadi kalau ada terjadi apa-apa di kemudian hari ya setidaknya sudah saling tahu. Nah kalau kayak begitu ya istri yang mendengar itu suaminya begitu ya memaklumi aja karena mungkin itu terjadi dulu sebelum mereka menikah. Tapi yang namanya dosa itu harus dibereskan. Ya kalaupun itu anaknya ya mungkin ya ikut bertanggung jawab ya. Harus ikut bertanggung jawab, maksudnya anak itu sejauh mana ya memang sulit sih, tapi ya itulah saudara kalau mau bikin dosa ingat-ingat. Ya ada konsekuensi. Konsekuensi dosa itu mahal harganya, tidak gampang. Tapi namanya dosa itu ya harus diselesaikan. Tapi buat istri terima aja karena itu terjadi dulu sebelum menikah. Ya dan untuk selanjutnya bagaimana kesepakatan bersamalah bagaimana anak itu. Tapi kalau akhirnya anak ini dipakai jadi alat untuk memeras juga itu kan nggak benar ya. Tapi ya itulah ya namanya dosa harus diberesin. Jadi buat yang muda-muda kalau pacaran tolong terbuka. Ya, tolong terbuka sampai maaf, mungkin engkau sudah pernah melakukan hubungan seks, itu penting. Jangan sampai banyak yang terjadi begitu menikah, dia baru tahu mungkin dari orang atau dari mana, wah itu bumerang. Banyak akhirnya pernikahan yang hancur. Ya, saya dengan suami ketika mau menikah, kami sama-sama terbuka. Tidak ada satu pun yang saya tutupin. Makanya saya bilang yang paling tahu hidup saya di dunia ini yang pertama Tuhan, kedua suami saya. Itu udah aman. Ke depan orang mau menceritakan kita ada aib atau apa, suami saya itu udah tahu semua cerita hidup saya. Nggak ada satupun lagi yang bisa ya bikin kacau rumah tangga kita karena semua sudah terbuka. Ya ketika saya terbuka saya tanya dia, ini saya, kamu mau nggak nikah dengan saya? Kalau dia tetap menerima ya itu jodoh. Kalau ternyata dia nggak bisa menerima ya berarti bukan jodoh. Jadi gitu aja, daripada setelah nikah seperti ini kan ribet ya. Tapi sebagai istri ya terima aja itu dosa masa lalu. Selanjutnya ke depan bagaimana bertanggung jawab dengan anak itu dibicarakan bersama. Oke, nah terutama bagi para pria, bagi kita yang tinggal di Amerika, tentunya sebagai sebuah pengetahuan juga untuk membuat kita berpikir panjang, sehingga kita tidak hanya takut akan Tuhan, tapi kita tahu konsekuensinya. Saudara, di Amerika ini ada hukum namanya child support, ya. Dan orang bisa lari dari kredit card. Dia ngemplang kredit card, nggak bayar, bisa lari. Tapi kalau child support, dia nggak akan bisa lari. Nggak bisa lari, mau apapun. Makanya ada orang-orang Amerika yang sampai mereka kerja tidak mau bayar pajak. Kerjanya cash. Kenapa? Karena dulu gitu, playboy. Pacaran sama ini punya anak, nggak mau nikah. Nanti pacaran sama ini punya anak, nggak mau nikah. Anak-anaknya ini semua harus child support. Jadi begitu dia terima gaji, ya misalnya dia terima $3.000, langsung itu nggak bisa diambil. Langsung otomatis pemerintah membagi kepada anak-anaknya itu child support. Jadi sampai hari ini dia udah puluhan tahun kerja, nggak punya apa-apa, melarat karena anak selingkuhannya banyak banget.
Nah, jadi pria-pria hati-hati ya, kalau Anda mau OTW kaya ya, mulai sekarang hati-hati ya kan. Jadi setia dengan pasangan, jangan sampai ada anak-anak di luar daripada itu, karena child supportnya jadi nggak bisa lari. Kredit card bisa lari ya kan, atau file bankrupt atau apa. Kalau child support begitu dia dapat income langsung otomatis itu akan lari ke anak-anak yang belum dikenapi. Ada sisanya baru ke dia. Seumur hidup. Betul Mika? Sampai kira-kira sampai anaknya 18 tahun Ya. udah dewasa. Jadi intinya menikah dulu. Oke, untuk menutup talk show ini, mungkin Ibu Debbie atau Pak Daniel bisa menyampaikan pesan singkat kepada para keluarga. Iya, saya percaya banyak sekali yang kita dapat ya hari ini, dan semuanya tentu bersumber dari firman Tuhan. Dan ya, kita berdoa supaya kita dan keturunan kita, anak cucu kita kembali lagi ke firman Tuhan. Tadi malam Tuhan berkata, engkau akan memasuki satu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Jangan lupa ajarkan firman itu kepada anak cucumu, supaya baik keadaanmu di bumi ini bahkan sampai ke hidup yang akan datang. Mari kita bawa keluarga kita dalam takut Tuhan, ajarkan firman Tuhan kepada anak-anak cucu kita, bahwa mereka semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita menjadi keluargaku adalah sorgaku. Tuhan memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita berdoa penutup, nanti saya minta Pak Daniel berdoa penutup selesai ini. Saudara, ada yang tadi bicara sama saya minta baptisan air. Dan saya akhirnya berkata, oke, nanti jam 5 sore di ruang kolam renang saya akan baptis secara cepat. Yang lain mau renang juga nggak apa-apa. Nah, bagi Anda yang juga mau baptis, Anda boleh hubungi saya ya, supaya nanti bisa gabung sekaligus. Dan juga ada kolam renang, di mana orang ini berkata, saya mau bertobat, saya mau tinggalkan hidup lama saya, dan akhirnya dia mau betul-betul alami pemulihan. Puji Wow, ini tuh luar biasa loh, baru season yang pertama ya. Surga Puji Tuhan. bersorak-sorak. Kedua ini ya. Baik, itu aja. Ada tambahan pengumuman? Tambahan pengumuman dari saya untuk reminder, sesi yang ketiga akan dimulai pada jam 7 malam, jadi diharapkan hadir tepat waktu atau sebelumnya. Dan juga besok pagi akan ada doa pagi di tempat ini jam 6 pagi. Jadi bagi Anda yang mau bergabung di doa pagi, Anda bisa datang ke tempat ini pada jam 6 pagi. Ya, nanti malam, ibadah nanti malam, sesi ketiga akan disertai dengan pengurapan. Ya, nanti para hamba-hamba Tuhan akan mengurapi saudara yang betul-betul, tentunya kalau Anda datang per keluarga, suami, istri, anak, Anda bisa bersama-sama untuk nanti terima doa pengurapan. Jadi nanti malam kita percaya bahwa apapun masa lalu kita, apapun kegagalan kita, asal kita minta Tuhan menjamah dan mengurapi, neraka pun bisa diubah jadi surga dalam pernikahan kita. Katakan amin ya. Pak Daniel, silakan Pak Daniel. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat sesi ini Tuhan. Engkau ajarkan buat kami Tuhan tentang firman-Mu Tuhan, dalam membangun keluarga adalah surgaku Tuhan. Dan ajar setiap kami Tuhan, para suami-suami menjadi imam dalam keluarga Tuhan. Ajar setiap istri juga menjadi penolong dalam keluarga Tuhan, dan ajar juga buat anak-anak Tuhan, biarlah kami semuanya menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, dan tujuan kami untuk menjadi keluarga, menjadi surga itu ada di tengah kami semuanya Tuhan. Dan Kau sertai kami dari sesi ini Tuhan, dan sebentar kami akan acara bebas dan sesi berikutnya Tuhan, Kau sertai kami. Terima kasih dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Amin. Puji